Baik, selamat malam semuanya. Pertama-tama mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 5 yang terdiri dari beberapa anggota, yang salah satunya itu yaitu saya, Dian Kartiko Caksono, ada Kak Nicholas Steve Jonathan, Kak Angga Dwi Bimantara, Kak Joshua William, sama Kak Sakti Nur Ramadan. Di mana eh, kami akan mempresentasikan sebuah solusi inovatif terkait permasalahan yaitu sampah, di mana produk ini yaitu adalah Automatic Garbage Reminder. Di mana presentasi ini kami akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta cara kerja aplikasi yang akan kami kembangkan. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu adalah latar belakang, di mana sampah sendiri sudah menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN pada tahun 2020, timbunan sampah nasional mencapai 33,1 juta ton per tahun, namun hanya sekitar 19,6 juta ton yang dikelola, sementara 13,48 juta ton masih tidak terkelola dengan baik. Di mana setiap orang di Indonesia menghasilkan sekitar 0,68 kilogram sampah per hari, dan tanpa pengelolaan yang baik, dampaknya bisa berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa dibantu oleh rekan saya. Silahkan. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami mengajukan beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini, kami mengajukan tiga pertanyaan, yaitu yang pertama, apa dampak sampah bagi lingkungan? Dan yang kedua, apa solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah sampah? Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, bagaimana penanganan sampah di Indonesia secara IoT? Dan setelah rumusan masalah, berikut adalah tujuan dan manfaat. Di sini kami memiliki tiga tujuan, yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah, dan yang terakhir masyarakat dapat mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai jual. Adapun tujuan utama kita yaitu adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih bukan hanya sedap dipandang, tetapi juga menyehatkan dan mencegah berbagai penyakit. Selain itu, kita juga ingin mendorong pengolahan sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomi. Dari tujuan tersebut pasti ada juga manfaatnya, yaitu manfaat dari pengolahan sampah yaitu yang pertama adalah lingkungan menjadi lebih bersih. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan melalui sistem daur ulang sampah. Yang ketiga, tidak terjadi pencemaran akibat sampah yang dibuang sembarangan. Manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan sangatlah besar. Kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah dengan membuka peluang usaha melalui sistem daur ulang. Dan yang paling penting, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berdaya guna. Jadi, jika setiap individu memiliki kesadaran yang tinggi akan kebersihan lingkungan, sampah tidak lagi menjadi masalah, tetapi terjadi sumber daya yang bernilai. Lingkungan kita akan menjadi lebih bersih, sehat, dan indah. Marilah kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil untuk menciptakan perubahan yang besar. Dan untuk yang selanjutnya adalah aplikasi Automatic Garbage Reminder yang bisa dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Ya, untuk aplikasi Automatic Garbage Reminder ini adalah aplikasi berbasis IoT yang berfungsi untuk memantau jumlah sampah harian di rumah tangga. Dan fitur-fiturnya ada tiga eh, layar yang
Dan ada 3 fitur-fiturnya. Yang pertama adalah dari layar edukasi, monitor, dan home. Untuk di layar home, fungsi adalah menampilkan informasi terkait timbunan sampah di Indonesia, jumlah sampah yang terkelola, serta fitur reuse, recycle, untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah. Untuk di layar monitor sendiri, ada fungsi adalah untuk menampilkan jumlah sampah dalam gram dan memberikan status indikator, batas normal atau sampah berlebih berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan. Untuk dari layar edukasi, memberikan informasi mengenai definisi sampah, jenis sampah, cara pengelolaan sampah, serta dampak dari sampah yang terkelola dengan baik. Dan selanjutnya untuk alat dan bahan, untuk wujudnya sistem ini, kami juga harus menggunakan alat-alat dan bahan yang diperlukan, antara lain adalah Node MCU ESP8266 untuk menghubungkan perangkat ke internet, load cell dan driver KX711 untuk mengukur berat sampah, tempat sampah yang terintegrasi dengan sensor, dan kabel dan konektor untuk menghubungkan komponen. Dan selanjutnya cara kerja aplikasi yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk sistem kerja dari alat automatic garbage reminder ini adalah berbasis Internet of Things atau IoT, di mana alat ini dapat terkoneksi dengan internet. Alat ini menggunakan sensor load cell yang digunakan untuk pembacaan berat penggunaan sampah per hari. Cara kerja alat ini adalah apabila sampah yang dimasukkan ke dalam tempat sampah akan terbaca jumlah beratnya. Ketika sensor membaca jumlah sampah yang digunakan, kemudian diolah melalui program microcontroller yang sudah dibuat. Data pembacaan sensor akan dikirim ke database untuk disimpan. Kemudian, data yang sudah dimasukkan ke dalam database dihubungkan ke aplikasi yang sudah dibuat, di mana untuk memberikan informasi kepada pengguna jumlah sampah yang digunakan sudah seberapa banyak. Apabila jumlah sampah sudah melebihi dari 500 gram, maka akan memunculkan notifikasi kepada pengguna aplikasi. Nah, aplikasi ini bekerja pada jaringan lokal, yang artinya antara perangkat dengan aplikasi hanya dapat bekerja dengan satu jaringan yang sama. Selanjutnya, adalah kesimpulan. Kesimpulan, penerapan teknologi IoT dalam pengelolaan sampah rumah tangga telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan sampah. Sistem berbasis IoT dan aplikasi mobile ini memungkinkan masyarakat untuk memilah dan membuang sampah secara real time, sehingga mengurangi jumlah sampah yang tidak terkendali, kebutuhan lahan pembuangan, serta dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Selain itu, pendekatan ini mendukung pengurangan kontak langsung antar manusia yang relevan dalam situasi tertentu dan mendorong transformasi digital ke arah otomatisasi. Dengan fokus pada sampah rumah tangga yang menyumbang 48% dari total sampah nasional, sistem ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif pada sektor sosial dan ekonomi. Harapan kedepannya adalah integrasi teknologi IoT dalam kebijakan lingkungan yang lebih luas dan mendorong Indonesia menuju era industri 4.0, khususnya dalam pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. Uh, Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam.